Main apa kita, Sin, hari ini? Kali ini kita akan ngobrol mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Ini terkait dengan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyebutkan bahwa pemerkosaan yang terjadi pada Mei 98 itu adalah rumor belaka. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan dua orang yang mengetahui banyak soal kasus pemerkosaan yang terjadi pada saat itu. Yang pertama adalah mantan anggota tim gabungan pencari fakta, Mbak Ita Nadia. Selamat sore, Uncle Pram. Selamat sore, Mbak. Dan juga adalah tim asistensi dari TGPF itu sendiri, yaitu Mbak Sri Palupi. Selamat sore, Mas. Sore. Ya, Mbak Ita, kita pengen tahu dulu nih, mungkin juga pemirsa perlu tahu ya bahwa pemerintahan Habibie waktu itu, B.J. Habibie membentuk TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Bisa dijelaskan bagaimana Mbak sekalian ini menemukan adanya kasus pemerkosaan pada Mei 98? Jadi ketika itu Tim Relawan Kemanusiaan TRK yang waktu itu diketuai oleh Romo Sandiawan Sumardi, ketika terjadi peristiwa perkosaan itu dimulai ketika 13 Mei 1998. Saya masih ingat betul, yaitu sore hari itu ada telepon yang masuk ke Jalan Arus, itu headquarternya kantor dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan, bahwa terjadi perkosaan di Pluit. Kemudian Romo Sandi menelpon saya, ini ada perkosaan di Pluit. Itu kira-kira sudah sore. Kami juga bingung, perkosaan apa. Tiba-tiba Romo Sandi telepon lagi, mengatakan bahwa ada huru-hara di Harko, Glodok. Dan waktu itu kemudian Romo Sandi membagi, ada yang pergi ke Pluit, tapi juga ada yang pergi ke Harko Glodok. Jadi saya yang diminta untuk ke Harko Glodok. Jadi waktu itu saya naik motor, dibonceng ke Harko Glodok, dan sampai di Harko Glodok, itu suasana sudah kacau balau. Penjarahan, ada orang bawa komputer, ada orang bawa. Tapi di tengah huru-hara itu, ada 4 yang saya lihat, ada 4 orang perempuan Tionghoa, yang itu dibuat semacam lempar-lemparan begitu. Jadi ini bajunya ditarik sana, ditarik sini. Bagaimana kondisi para perempuan yang Mbak saksikan saat itu? Saya waktu itu langsung, ini apa ya? Karena saya tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Jadi waktu itu saya membawa payung. Jadi payung saya kebut-kebutkan, dan saya bersama satu teman saya, tiba-tiba entah bagaimana itu orang-orang yang menganiaya 4 perempuan itu minggir, dan kemudian saya bisa membawa 4 orang ini ke satu hotel di depan Harko Glodok itu. Itu satu peristiwa. Itu mereka sudah dalam kondisi ditelanjangi, Mbak? Belum telanjang, tetapi seluruh badannya itu seperti dicakar-cakar begitu. Tapi yang melakukan itu adalah sejumlah orang saja, bukan massa yang mengambil komputer, mengambil TV dari Harko. Jadi itu, nah pada malam itu kami sesudah menyelaman itu di jembatan 2, jembatan 3, jembatan 5 menuju Cengkareng itu kami juga mendapatkan telepon bahwa di sana terjadi penyerangan. Ya. Penyerangan. Penyerangan dulu. Kami belum tahu bahwa itu ada perkosaan. Nah, tim relawan tentu menurunkan orang, tetapi saya juga ikut ke jembatan 3 saya. Dan saya menemukan sejumlah ruko yang situasinya saya menemukan ada 3 perempuan yang sudah mengalami perdarahan alat kelaminnya. Itu saya kira-kira jam 2 malam. Itu sudah kacau sekali. Nah, dari peristiwa itu, ternyata kemudian Tim Relawan untuk Kemanusiaan Romo Sandi membentuk satu divisi khusus yang bernama Tim Relawan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan, yang disingkat TRKP, dan menunjuk saya sebagai koordinatornya. Nah, dari situ kami mulai mencatat, dan catatan itu tidak boleh kami simpan. Kami berikan kepada timnya Mbak Palupi, yang waktu itu sebagai di tim koordinator pendataan dan investigasi di tim relawan. Jadi kami selalu kalau sudah itu Nah, dari seluruh itu semua, kami membuat laporan. Dan itu waktu itu suasananya memang sangat, di Pondok Bambu ada, di Jembatan 2, Jembatan 3, Jembatan 5, kemudian di Kemayoran. Nah, kami membuat laporan. Dari laporan itu, waktu itu Profesor Saparina Sadri membentuk yang namanya Tim Kemanusiaan. Jadi tim kemanusiaan, tim
tim untuk dari sejumlah akademisi masyarakat sipil, beliau membentuk tim kemanusiaan. Dan wes pasti banyak bunuh-bunuhan itu, saya yakin sekali itu. Makanya ditutup dulu. Mereka eksis. Nah, itu kejahatan yang terstruktur masif itu dikatakan konspirasi tingkat tinggi. Tapi kalau pelakunya adalah masyarakat bawah, distempel teroris, makar, sama intinya. Itu loh. Justru yang banyak membuat kesalahan itu yang mereka yang membuat aturan itu, melanggar ya itu. Bukan rakyatnya yang membuat aturan itu, yang melanggar aturannya sendiri. Yang dipersalahkan masyarakatnya. Ketika bersuara, kalau nggak cocok, suruh keluar dari Indonesia. Enak kali dia ngomong. Dia sudah kaya, sudah punya tambang. Iya. Gitu loh. Saya Bang Yusuf keluar dari nyawa taruhannya Bang, nggak peduli. Bang, iya. Ini negara saya kan, bela negara itu kan bisa bisa ya Bang. Iya, dia tidak sadar. Sebelum ada polisi militer itu, perjuangan ini dibentuk dari askar atau laskar dari pesantren, musola, masjid. Bukan sudah terbentuk militer, bukan. Seolah-olah yang berjasa Pak Dirman jadi santri kok. Jenderal Sudirman itu santri itu. Lah iya, pergerakan pertama kali ke dari santri, askar itu, laskar. Termasuk Cut Nyadin, Cut Mutia, dan seterusnya sampai di Ponorogo. Itu sudah sengaja dihilangkan dari pelajaran sejarah, dimunculkanlah itu. Makanya saya sampai berpikir gini, loh, kenapa kalau muncul Menteri Kemaritiman dan Investasi? Aneh, di mana fungsi dari Menteri Luar Negeri? Tidak pernah kelihatan saya. Menteri Luar Negeri tidak pernah kelihatan. Apa tugasnya? Menteri Sekretaris Negara itu tidak ada itu. Tidak berfungsi sama sekali. Menteri-menteri tidak berfungsi, yang mendominasi Menteri Kemaritiman dan Investasi sama ini Tito Karnavian sama Bahlul itu. Tidak berfungsi lainnya itu. Lah presiden tidak ada kekuatan untuk melakukan tindakan, semacam diabaikan oleh mereka, oleh menteri-menteri kabinet peninggalan Jokowi. Ini yang bermain ini yang peninggalan Jokowi semua ini. Gitu loh. Presiden tidak ada fungsinya ini. Tapi saya katakan tadi, tahapannya setelah reformasi adalah revolusi. Itu pasti terjadi. Ketika masyarakat begini salah, begitu salah, mau cari makan susah, sementara mereka membuat aturan yang menekan masyarakat, menekan rakyat, dia yang paling kaya sendiri. Oh, terjadi. Bukan ngomong kosong, saya ngomong. Pasti terjadi itu secara alamiah, naluri, alam, natural. Tidak ada yang menggerakkan, akan bergerak sendiri nanti. Akan ada perlawanan sendiri dari rakyat itu. Sudah pusing rakyat, nggak bisa usaha deh. Waktu corona kemarin 500 orang Cina masuk ke Indonesia, yang masuk kan siapa? Pemerintah sendiri itu di Konawe itu. Pakai surat ya. Ada suratnya nggak? Nggak ada itu. Sekarang bukan hanya 500, berapa juta itu yang masuk Indonesia Cina itu. Oh, kita aja mau melamar kerja aja pakai surat keterangan kelakuan baik kepolisian. Kalau di desa masih masuk ke Koramil. Kalau di desa loh, diinterogasi bapaknya siapa, ibunya siapa, orang tua dari ayah siapa, terlibat PKI, gitu di desa itu. Nah, mereka yang masuk dari Cina ke sini ada suratnya? Nggak ada, cuma tanya tuh, mana Menteri bagian imigrasi sama Dispenduk Capil mana? Kalau masyarakatnya sendiri tidak punya surat, dobrak-obrak. Hah? Iya kan? Dobrak-obrak, kena sanksi begini, sanksi begini. Itu orang Cina yang 500 itu masuk Indonesia, ada surat? Tidak ada itu suratnya itu. Siapa yang merintah masuk itu? Pada waktu corona kita bangsanya tidak boleh keluar negeri, yang di luar negeri tidak boleh pulang. Tapi pemerintahnya masukkan 500 orang di Konawe. Sampai gubernurnya marah, orang Jakarta, jangan semau gue kau. Hargai kita pejabat pemerintah daerah di sini. Itu bupatinya ngomong begitu dulu. Itu aja. Lanjut Ya, Bang, lanjut. itu salah satu yang dikatakan Bang Yusuf itu seperti itu kan, mereka tuh bergerak gitu kan.
bahkan mengambil kebijakan-kebijakan. Jadi gerakan sosial dan aktivitasnya itu ya udah masuk ke dalam institusi-institusi negara kan, seperti itu. Bayangkan seperti ketidakadilan ekonomi, kesenjangan sosial, udah nampak jelas gitu kan. Dan hak-hak buruh mungkin secara tidak langsung, secara terinspirasi juga ideologi komunis itu masuk kan gitu kan. Jadi kepentingan untuk rakyat Indonesia itu sangat disisihkan gitu kan. Tapi untuk kepentingan golongan mana ya, golongan kiri itu, komunis itu gitu. Saya yakin itu. Kalau golongan kanan mana bang? Ya ibaratnya golongan kanan sama golongan Pancasila lah gitu kan, kita gitu kan. Tengah dong, Pancasila itu tengah. Bang Hos. Ya Bang Hos. Ya, Kalau kita menyaksikan film G30 SPK itu kan ada dua korps yang bersinggungan kan, antara RPKAD Mbak Cakra Birawa kan. Betul. Nah, ya kan? Iya. Nah, zaman sekarang pun sudah nyata itu. Parcok. Siapa yang mendominasi? Iya. Nah, iya makanya kesesuaian sama sejak. persis ini. Sama. Kesesuaian. Seragam semua. Tapi ini golongan kanan belum tampil Pak Yusuf. Golongan kanan kenapa nggak mau tampil? Aku nanya. Ini kan umatan wasato tuh Pak Hengki, umatan wasato tuh umat penengah. Artinya negara yang kita terima ini tengah-tengah. kalau golongan kanan itu bang tidak pakai nafsu bergeraknya bang, kalau diketahui. Iya dong, itu Betul. ada perintah tersendiri dari Tuhannya. Iya. Pasti akan menang gitu aja. Itu golongan kanan. Iya. Gitu kan. Pasti akan dimenangkan, bukan menang, pasti akan dimenangkan itu. Lihat aja mereka katanya kan gitu. Pasti Lihat. itu. Kita lagi melihat mereka ya. Lihat aja mereka. Kok kayak gitu? Dipantau, tetap dipantau. Golongan kanan ada bang, tetap bang. Yaitu yang memiliki jiwa-jiwa tauhid, supi, bermersi, pakai dasi, gitu kan. Jadi kalau abang supi berdasi naik mersi nantinya kan. Jadi kalau ada abang tadi bertanya, Bang Tri bagaimana kok sampai berani membuat buku itu? Loh, orang saya katakan pejuang itu tidak memikirkan nyawanya. Dia natural, keluar dari hatinya sendiri. Iya, risikonya nyawa memang. Dia tidak dikatakan pahlawan, tidak. Nah, salah satu contohnya kan Tan Malaka itu. Ya kan, Tan Malaka itu. Ada lagi yang lainnya. Jadi teman-teman yang asli orang politikus handal itu bukan Soekarno kalau menurut saya, bukan Soekarno. Orang-orang dari Sumatera itu. Asli itu saya kalau saya pelajari memang asli memang di situ. Kalau memang dia tidak mau, dia langsung menolak. Bukan menolak itu. Membantah. Kalau sekarang dikatakan provokator, membantah. Boleh saya mati tapi dengan syarat harus syahid. Itu gimana itu? Ada pahlawan gitu. Jadi yang dibela ini kalau syahid apa gitu kan? Kalau mati biasa yang itu yang dibela syahid itu udah pasti. Yang penting ini Bang Wasel, syahid itu nggak perlu diminta. Barang siapa dia berjuang di jalan Allah itu pasti mati, pasti masih syahid, nggak usah diminta itu. Itu saja. Iya. Siapa dia itu berjuang, berperang, mati di jalan Allah itu pasti syahid. Betul. Saya ini narasi sejarah awal sebelum era kemerdekaan itu. Mereka itu seperti itu. Boleh saya mati, tapi dengan syarat harus syahid matinya. Artinya yang dibelanya Allahu Akbar atau apa di situ. Kalau diurut sejarahnya Bang, pendahulu kita itu sudah kena, kalau sekarang kalau boleh saya katakan, hukum karma berjalan. Dia membunuh sahabat-sahabatnya, dia pun ditumbangkan oleh bawahannya Soeharto itu. Nah, Soeharto diturunkan oleh siapa? Ada itu jenderal-jenderal yang ada di belakang itu, yang sampai sekarang masih eksis walaupun sudah tidak menjabat. Ada itu, dijatuhkanlah itu.
Terus bagaimana supaya paham-paham itu bisa muncul? Ya maksudnya pada waktu zamannya Jokowi ini. Itu loh. Masuk semua itu sudah nyata itu. Anak-anak PKI banyak masuk ke situ, lini-lini situ. Situ yang jenderal yang konsisten menegakkan kenegaraan itu dipecat. Gatot Nurmantionya, iya kan? Betul. Bapak Gatot Nurmantionya kan dipecat itu, dilengsarkan. Yang mereka yang bersinggungan dengan itu otomatis ideologinya ke sana. Seolah-olah negara itu saya yang ngatur, saya yang berjasa. Dia lupa bahwa kemerdekaan itu dibentuk dari laskar atau askar pesantren atau santri sebelum terbentuknya militer dan polisi itu. Lupa dia, kacang lupa kulitnya. Ya karena paham komunis itu yang masuk ke situ. Agama diabaikan, dimusnahkan dulu orang yang bersinggungan dengan dia. ATI, FPI, yang Yaman itu dimusnahkan semua supaya tidak ada gangguan gitu loh. Kan terlaksana kan? Betul. Bahkan bersamaan dengan itu dimunculkan teroris itu. Teroris itu dimasukkan juga di situ. Sasarannya Islam memang. Dengan kedok teroris itu loh. Makanya saya katakan invasi berkedok investasi. Kenapa? Ya contohnya masuknya di waktu corona kemarin. Masuk semua sudah itu. Ya kan? Investasi tadi loh. Invasi berkedok investasi. Tanpa menggunakan peluru dan militer. Sudah masuk itu. Oke, silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Jadi begini loh, teman-teman. Jangan dianggap aku dengan Bang Brewok juga baik-baik aja. Aku pernah ditegur kok sama Bang Brewok tentang kemarin. Ya, Bang Brewok ya. Tapi saya terima, oh iya, aku seperti ini. Oh iya. Jadi kita legowo aja. Jadi kita harus bisa menerima kritikan dan ingatan dari teman-teman, baik dari Bapak Prabowo, baik dari teman-teman Pak Jokowi. Kita harus bisa menjelaskan contoh. Enggak loh, Bapak ini apa contohnya dari dukung Bapak Prabowo? Enggak begitu, Vi. Sebenarnya Bapak Prabowo ini seperti ini, oh iya, pemahaman oke. Begitupun sebaliknya, jika ada dari pendukung Bapak Prabowo yang menjadikan Pak Jokowi, dan pendukung Pak Jokowi menjelaskan, udah cukup itu aja. Aku dengan Bang Brewok juga pernah kok. Jadi janganlah membawa apa namanya tuh gimana ya? Jangan gara-gara satu orang piti jadi semuanya kena. Terus terang, aku juga salah satu korban dari Abang Kumis. Padahal dulu tuh Abang Kumis itu aku anggap sebagai abangku, suhuku, dan aku selalu memanggil abangku, gitu kan. Tapi dengan kejadian kemarin, karena aku mengkritik di kepemimpinan Bapak Prabowo, aku langsung blokir. Dari situ aku kurang nggak sukanya, nggak diingatkan, nggak dikasih tahu, tapi dia langsung memblokir. Begitu teman-teman. Silahkan lanjut ke yang lainnya. Ya, makasih Kak Novi. Kebetulan kan kita memang tahu ceritanya dari awal. Cuman sekarang yang saya lihat itu di framing atau digoreng bahwa ini kesalahan dari Mbak DJ. Padahal Mbak DJ itu sama sekali tidak pernah menyenggol. Jadi Mbak DJ itu datang di akhir mengingatkan karena serangannya Bang Kumis kepada pendukung Pak Jokowi udah luar biasa. Bahkan saya paling sakit hati ketika dia waktu itu saya nggak peduli sih waktu dia selalu sebut termul memusuhi Kak Novi dan Mbak Furel. Saya nggak terlalu peduli. Tapi ketika dia bilang saya ini kalau begini terus Komal saya ini ditonton satu hari itu 4 juta orang. Bayangkan, kalau selama 5 tahun saya akan menyerang terus, apa yang terjadi? Nah, itu kesombongannya itu yang